pertanyaannya kan sederhana. Apakah ketika ia melakukan tindakan itu di dalam benaknya muncul pikiran misalnya kalau ia melakukan kekerasan terhadap anak dengan cara melemparkan helm baja semacam itu akan mendapatkan hukuman atau tidak dia? Tidak ada pengawasan yang ketat selama ini. Setiap kali ada anggota polisi yang menggunakan kekuatan berlebihan, setiap kali ada peluru tajam yang keluar atau peluru karet yang keluar, atau setiap kali ada orang mengalami kematian akibat perilaku kepolisian, tidak dipertanggungjawabkan, tidak dimintai tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ruang Publik dan juga buat Public Virtue. Saya kira tema yang hari ini kita mau bahas, tema yang sangat penting berkaitan dengan keselamatan warga masyarakat dan juga berkaitan dengan masa depan demokrasi Indonesia. Kenapa dikatakan keselamatan masyarakat? Karena kalau kita lihat kasus Tual, bagaimana mungkin seorang anggota BRIMOB misalnya yang dibekali dengan pendidikan dan pelatihan khusus bisa memperlakukan warga masyarakat di sebuah wilayah yang relatif terpelosok di Tual dengan begitu brutal. Nah, perilaku brutal semacam ini tentu memunculkan pertanyaan, apakah ini semata-mata persoalan individu, gitu ya, oknum gitu kan, yang sering kali kita dengar, atau ini persoalan yang sebenarnya juga bisa ditarik ke ranah institusi atau di ranah struktural. Memang benar kalau kita lihat perilaku BRIMOB tersebut tidak dalam konteks penugasan besar kepolisian gitu ya. Jadi bisa dikatakan memang perilaku individu, tetapi bukan berarti tidak ada masalah di struktur, bukan berarti tidak ada masalah di dalam tingkat kelembagaan. Nah, pertanyaannya kan sederhana, apakah ketika ia melakukan tindakan itu di dalam benaknya muncul pikiran misalnya kalau ia melakukan kekerasan terhadap anak dengan cara melemparkan helm baja semacam itu akan mendapatkan hukuman atau tidak dia? Dari lembaganya setidaknya. Atau apakah rekan-rekan polisi sesamanya termasuk anggota BRIMOB yang kalau melakukan kekerasan semacam itu akan mendapatkan hukuman yang berat misalnya. Atau sebaliknya, kalau ada rekan-rekannya yang pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap warga masyarakat, seperti di Semarang kasusnya Gama, atau di Padang kasusnya Afif Maulana gitu, pasti tidak akan dihukum. Atau kalau dihukum ringan. Atau bahkan institusi atau strukturnya ikut memberikan narasi pembenar. Oh, Gama itu sampai ditembak oleh polisi karena polisi sedang melakukan penertiban terhadap tawuran di Semarang. Dan tawuran itu sudah sangat parah karena menggunakan senjata tajam dengan parang, dengan samurai dan lain sebagainya. Waktu di konferensi persnya kan begitu. Di konferensi pers kan bahkan. Oleh strukturnya, oleh institusinya. Dan ternyata cerita itu semua bohong. Bahkan video CCTV-nya beredar ternyata tidak ada keadaan yang bisa membenarkan polisi menggunakan kekerasan. Demikian pula dalam kasus Afif Maulana yang disiksa. Dan tidak ada penghukuman yang serius kan setelah itu. Nah, kalau itu yang dimiliki sebagai pengetahuan oleh anggota BRIMOB di Maluku, maka artinya problemnya bukan individu lagi, melainkan ada pada institusi. Apa itu? Bisa saja soal pengawasan, bisa soal penghukuman, artinya tidak ada penghukuman yang memadai selama ini. Tidak ada pengawasan yang ketat selama ini. Setiap kali ada anggota polisi yang menggunakan kekuatan berlebihan, setiap kali ada peluru tajam yang keluar atau peluru karet yang keluar, atau setiap kali ada orang mengalami kematian akibat perilaku kepolisian, tidak dipertanggungjawabkan, tidak dimintai tanggung jawab. Kalau di beberapa negara ada buku yang bagus diterbitkan Amnesty International, judulnya Memahami Pemolisian, Understanding Policing, ditulis oleh pakar PBB yang lama di Amnesty Belanda, namanya Anneke Ose. Dia mengatakan kalau seandainya kepolisian tidak punya mekanisme akuntabilitas yang kuat, jangan berharap polisi akan menjadi demokratis dan humanis. Iya. Jadi pemolisian yang bersifat brutal, pemolisian yang bersifat otoriter, hanyalah cermin dari pemerintahan yang otoriter. Kenapa?
Karena struktur kepolisiannya berada di dalam kontrol pemerintahan sipilnya. Pemerintahannya demokratis, polisinya akan demokratis. Artinya ada pengawasan internal di kepolisian, Propam, Irwasum, Karwasidik gitu ya. Atau pengawasan internal di eksekutif, Menko Polhukamnya mengontrol gitu. Kan Menko Polhukam di Indonesia juga kepala dari Komisi Kepolisian Nasional. Lalu Komisi Kepolisiannya juga melakukan fungsi kontrol yang kuat. Lalu fungsi eksternal pengawasan, misalnya Komisi 3-nya mengawasi secara ketat. Kalau ada kejadian-kejadian kayak Agustus kemarin, Kapolri langsung dipanggil. Kan kemarin enggak itu? Seharusnya kan? Seharusnya. Ya. Atau pengawasan judicial ketika ada kawan-kawan seperti Pedro dan lain sebagainya meminta penangguhan penahanan atau mempersoalkan penangkapan yang tidak sah atau yang sewenang-wenang kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikabulkan, tapi ternyata nggak dikabulkan. Dan pengawasan dari publik. Nah, dari seluruh pengawasan yang diperlukan dalam sebuah pemerintahan yang demokratis, Indonesia itu mungkin bisa dibilang hanya punya pengawasan publik. Pengawasan yang pertama lemah, Propam, Irwasum, Karwasidik. Lihat aja kasus Sambo. Kurang jelas apa pembelajaran itu. Seorang kadif Propam membunuh ajudannya. Tiba-tiba seluruh mesin institusinya digerakkan untuk memberi pembenaran narasi. Bahwa itu tembak-menembak. Kapolresnya mengatakan begitu, humasnya begitu, bukan hanya Humas Polri, tapi Mabes Polri. Baru belakangan diketahui, karena tidak ada bukti yang cukup, bohong semua. Pengawasan yang lain juga begitu, nggak berfungsi. Menko Polhukamnya, Kompolnasnya apalagi. Kompolnasnya waktu itu Pak Beni Mamoto, itu tembak-menembak. Saya nih polisi, saya tahu, gitu kata dia. Padahal nggak melakukan investigasi. Dan ternyata bukan tembak-menembak kan. Kompolnasnya jadi juru bicara. Ada rekonstruksi, lalu Kompolnasnya waktu itu ada Komnas HAM juga. Ini Komnas HAM juga penting kan, waktu itu Khairul Anam ikut menyaksikan. Lalu ia menggelar ada konferensi, ada wartawan kan, kata dia di depan wartawan, proses rekonstruksi telah berjalan sesuai dengan standar hak asasi manusia. Padahal saya lagi di Kompas TV, lagi membahas live, keluarga di Muaro Jambi nggak bisa menyaksikan rekonstruksi. Kuasa hukumnya Kamaruzzaman nggak boleh mendatangi rekonstruksi. Lalu di mana standar HAM-nya gitu? Jadi institusi kayak Kompolnas jadi juru bicara polisi, bahkan Komnas HAM-nya ikut-ikutan gitu. Ketika masyarakat marah soal Indonesia gelap direpresi, May Day direpresi, masyarakat marah pada polisi, Komisi 3-nya ketuanya memuji-muji. Terima kasih polisi baik gitu, ke Instagram dan sebagainya. Jadi apa yang bisa diharapkan dari pengawasan eksekutif, internal, legislatif, dan judikatif? Tidak ada sekarang ini. Gitu. Nah, terus kalau nggak ada, publik, agenda reformasinya gimana? Ya, sudah lama sebenarnya beberapa sarjana mengatakan bahwa Indonesia sudah mulai memasuki akhir dari demokrasi. Ya, ada satu buku judulnya 10 tahun kepresidenan Jokowi diterbitkan oleh ANU dan Indonesia Study Group, ISIAS. Judulnya Revival of Authoritarianism atau Authoritarianism Revival, kebangkitan otoritarianisme. Artinya Indonesia sudah bukan lagi demokrasi. Yang waktu itu sebelumnya kan kemunduran demokrasi. Sebelumnya kemunduran demokrasi, diterjemahkan public virtue itu kan. Sekarang mereka udah sampai pada kesimpulan ada kebangkitan otoritarianisme. Tetapi mereka menyebutnya 10 tahun pemerintahan Jokowi, bukan Prabowo, karena belum ada buku baru. Nah, di dalam pemerintahan Prabowo muncul indeks demokrasi yang baru dari VDEM, Varieties of Democracy. Indonesia bergeser dari electoral demokrasi menjadi electoral autocracy. Jadi bukan lagi demokrasi, tapi udah autocracy, udah otoritarianisme gitu. Saya berhenti di situ dulu dah, kelamaan nanti.